Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Azaria Ardiningrum dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis jaringan tumbuhan. Tumbuhan tersusun dari sel-sel yang kemudian akan membentuk jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, asal, dan struktur. Pada dasarnya, jaringan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristematik atau jaringan meristem tersusun atas kelompok sel yang tetap dalam masa pertumbuhan dan terus-menerus akan membelah. Ciri-ciri jaringan meristem yaitu ukuran sel yang kecil, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Sel berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, vakuola berukuran kecil, banyak mengandung sitoplasma, dan selnya berbentuk kubus. Berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristematik pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal terdapat di ujung akar dan ujung batang tumbuhan. Meristem lateral berada sejajar dengan lingkaran ditemukannya organ. Meristem interkalar terdapat di antara ruas-ruas batang. Jaringan permanen. Jaringan meristem baik yang merupakan primer atau sekunder akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen. Nantinya jaringan permanen tidak tumbuh dan memperbanyak diri lagi. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut atau xilem dan phloem, dan jaringan gabus. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung adalah jaringan pada tumbuhan yang letaknya berada di jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis diantaranya tipis, biasanya hanya tersusun dari satu lapis sel saja, tidak memiliki klorofil. Pada permukaan yang menghadap keluar terlapisi kutin yang menghasilkan kutikula atau lapisan dalam. Vakuola besar dan bisa berisi antosianin. Susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Dinding sel beragam tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Terdapat sitoplasma yang hidup dan mengandung kristal garam, kristal silikat, dan garam minyak. Tidak berkloroplas kecuali bagian sel penutup, hidrofit, dan tumbuhan di bawah ruangan. Bentuk sel seperti balok, umumnya terdiri dari satu lapisan, terletak pada lapisan paling luar. Tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Tersusun atas sel-sel hidup, dinding sel bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan. Fungsi epidermis pada tumbuhan diantaranya pelindung semua organ tumbuhan. Fungsi epidermis yang paling utama adalah sebagai jaringan pelindung semua organ tumbuhan, mulai dari batang, daun, akar, atau buah dari segala kondisi dan pengaruh lingkungan luar. Tempat penyimpanan cadangan air sel-sel yang terdapat pada jaringan epidermis memiliki protoplasma yang pipih dan besar, membatasi penguapan pada tumbuhan. Fungsi epidermis selanjutnya adalah sebagai jaringan pengatur proses transpirasi atau penguapan air dan tumbuhan. Penyerapan zat air dan unsur hara jaringan epidermis yang terletak di akar juga berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, difusi oksigen dan karbon dioksida. Fungsi epidermis yang terakhir adalah sebagai tempat proses difusi oksigen dan karbon dioksida saat tumbuhan melakukan respirasi dan sekresi hasil fotosintesis. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan pada tumbuhan yang terbentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Fungsi jaringan parenkim diantaranya terkait erat dengan sel epidermis permukaan yang berkontribusi besar terhadap penetrasi dan penyerapan cahaya, serta mengandung pertukaran gas. Dinding permeabel memungkinkan pengangkutan molekul kecil antara sel dan sitoplasma. Ciri-ciri jaringan parenkim sendiri diantaranya susunan sel yang tidak rapat, tidak selalu berkloroplas, tersusun atas sel-sel hidup, letak inti sel mendekati dasar sel, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri, banyak vakuola, ukuran selnya besar, terdapat banyak rongga antar sel. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dibedakan menjadi parenkim falisade, bentuknya memanjang dan tegak, parenkim bunga karang, bentuknya menyerupai bunga karang, parenkim bintang, bentuknya menyerupai bintang dengan ujung jaringan saling berhubungan, parenkim lipatan, bentuk dinding sel melipat ke dalam. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi parenkim fotosintesis. Di dalamnya terdapat sel yang mengandung klorofil yang disebut klorenkim. Parenkim menyimpan bahan makanan, parenkim penyimpanan air. parenkim penyimpanan udara, di dalamnya terdapat sel yang mengandung rongga-rongga udara disebut aerenkim.
parenkim transportasi. Jaringan penyokong atau jaringan penunjang merupakan jaringan pada tumbuhan yang memiliki dinding yang tebal untuk menunjang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Struktur sel kolenkim sebagai sel yang panjang dengan dinding sel tebal primer. Fungsi jaringan kolenkim diantaranya menjadi sel-sel hidup dalam jaringan tanaman. Mereka memberikan dukungan ke area tanaman yang tumbuh. Karena dinding sel kekurangan lignin, ia tetap lentur memberikan bagian tanaman seperti batang muda, akar muda, dan dukungan daun plastik muda atau elastis. Mereka menawarkan fleksibilitas dan kekuatan tarik untuk jaringan tanam, memungkinkan tanaman membungkuk. Mereka juga memungkinkan bagian tanaman tumbuh dan memanjang. Kolenkim dapat bergabung dengan kloroplas dan melakukan proses fotosintesis. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penguat tumbuhan yang terdiri atas sel-sel mati. Dinding sel sklerenkim sangat kuat, tebal, dan banyak mengandung lignin. Berdasarkan bentuknya, sklerenkim dibagi menjadi dua macam, yaitu serabut dan sel batu atau skleroid. Contohnya adalah pelepah daun pisang. Sedangkan sel batu atau skleroid merupakan jaringan sklerenkim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel yang mengalami penebalan. Contohnya adalah tempurung kelapa atau kulit biji keras. Ciri-ciri jaringan sklerenkim diantaranya tersusun dari sel-sel mati, mengandung senyawa lignin sehingga sel-selnya kuat dan keras, tidak mengandung protoplas, dinding sel tebal. Berdasarkan bentuknya, sel sklerenkim dibedakan menjadi skleroid atau sel batu, sel mati, berbentuk bulat dan berdinding keras atau tahan terhadap tekanan. Fiber atau serabut sklerenkim berbentuk panjang, terdapat pada permukaan batang. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan pada tumbuhan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari jaringan xilem atau pembuluh kayu yang tersusun oleh trakea, pembuluh xilem, pembuluh kayu, dan sklerenkim kayu. Berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Jaringan flem tersusun atas sel lapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke daun melalui akar. Xilem disusun oleh trakea yang mengalami penebalan. Trakea, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Pembuluh phloem berfungsi untuk mengangkut zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai tentang jenis-jenis jaringan tumbuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.